dari 17 masuk ke MC2 ya, MCB2 yang untuk pengaman coil ya, hanya 2 ampere atau 1 ampere. Nah, ini masuk ke 18 outputnya itu masuk ke emergency stop ya. Nah, emergency stop ini jika ada dua berarti pasang dua di sini ya. Sama ya, berarti di seri rangkaiannya. Nah, ini saya gunakan satu, berarti di NC ya. Nah, masuk di pin 3 ya. Setelah masuk pin 3, outputnya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan UJM Teknik. Ya, pada video kali ini saya akan membahas atau membuat tentang bagaimana cara membuat diagram ya untuk panel dinamo satu pas yang dua arah putaran ya, clockwise dan counterclockwise ya. Namun yang kita gunakan adalah modelnya model selektor ya, bukan model tombol ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah buatkan itu yang model tombol ya. Dan ini untuk dinamo yang terminal kabel 3 ya. Nah, terminalnya kabel 3 seperti itu ya. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Jadi kita gunakan tombol eksternal ya, dan ini adalah model selektor. Nah, kalau selektor cuman satu ya, selektor 3 posisi, jangan lupa ya. Jadi kalau tombol kan itu ada 3 ya, ada 3 tombol, start, stop, dan start clockwise, terus stop, dan start counterclockwise. Nah, sedangkan kalau untuk selektor itu cukup menggunakan selektor 3 posisi ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selektor 3 posisi itu modenya seperti ini ya. Nah, jadi ketika diputar ke kiri itu adalah contoh start clockwise. Ketika di tengah ini posisinya off berarti ya, tidak terhubung ke mana-mana. Nah, sedangkan untuk yang ketika posisi ke kanan itu adalah start counterclockwise ya. Nah, ini adalah terminal dinamo keluar kabel 3 ya. Nah, sama dengan video yang sebelumnya atau di part sebelumnya. Nah, ini hanya bedanya itu menggunakan selektor ya. Sesuai dengan fungsi saja ya, nanti mau menggunakan tombol atau selektor ya. Nyamannya menggunakan yang mana ya. Nah, selektor ini biasanya lebih nyaman digunakan itu untuk mesin-mesin bubut ya. Untuk mesin bubut atau bore price itu lebih nyaman menurut saya ketika menggunakan selektor 3 posisi ya. Nah, ini jadi terminal kabelnya jangan lupa ini adalah yang skema ini yang kabel 3 ya. Jadi dari dalam dinamonya itu adalah keluar kabel 3 seperti ini ya. Nih lihat di nameplate. Nah, tapi ini menggunakan selektor. Bagaimana kita buat diagramnya? Nah, untuk ukuran panel sama ya, semua ya sama. Saya menggunakan untuk 30 kali 40 kali 18 cm atau kalau yang di sini adalah milimeter ya. Nah, kita lihat nih kan satu biasa ya, ini adalah yang nomor satu itu lampu warna merah posisi on ya, panelnya itu dalam keadaan on. Yang kedua itu adalah lampu kuning adalah untuk clockwise, dan yang ketiga lampu hijau itu adalah untuk counter clockwise. Sedangkan yang keempat di sini adalah tombol emergency stop ya. Sedangkan yang kelima kita gunakan control box plus selektor 3 posisi plus tombol emergency ya. Nah, jadi bisa di sini emergency boleh juga dua ya. Nah, dipasang di sini jadi ada dua. Ya, ini penjelasan untuk selektor 3 posisi ya. Tadi sudah saya jelaskan juga, ini modelnya seperti ini nanti ya. Nah, ketika menggunakan selektor 3 posisi itu ada yang hilang ya. Jadi push button stop itu nggak ada ya. Ini juga push button NC nggak ada ya. Terus push button warna kuning yang warna hijau itu nggak ada ya. Ada berapa nih berarti? Ada 4 ya. Ada 4 tombol yang hilang ya. Karena menggunakan selektor ya, selektor 3 posisi ya. Nah, tapi kalau ini dipasang tombol emergensinya ada 2 berarti yang cuma 3 ya. Nah, secara diagram lebih mudah atau lebih gampang karena tidak ada holding, dan secara material juga atau secara komponen lebih sedikit ya, lebih murah juga ya dibanding yang tadi. Nah, cuman nggak terlalu jauh ya.
Nah, seperti ini ya tata letaknya. Nah, tata letaknya itu nggak ada yang berubah, sama dengan yang model tombol yang di video sebelumnya itu ya, sama semuanya. Nah, cuman di sini yang tombolnya hilang, kita gunakan selektor ya. Nah, kita gunakan selektor. Jangan lupa ini adalah untuk dinamo yang terminal kabel 3 ya. Nah, ini adalah rangkaian keseluruhannya ya, rangkaian keseluruhannya. Nah, karena ini sama dengan diagram yang menggunakan tombol ya. Jadi untuk jalur pasa utamanya itu sama semua ya, dan lampu itu sama. Yang berbeda adalah kita akan bahas ini aja nih ya, yang fokus ke yang garis hitam atau warna hitam nih. Dari 17 masuk ke MC2 ya, MCB2 yang untuk pengaman koil ya, hanya 2 ampere atau 1 ampere. Nah, ini masuk ke 818 outputnya itu masuk ke emergency stop ya. Nah, emergency stop ini jika ada 2 berarti pasang 2 di sini ya. Sama ya, berarti di seri rangkaiannya. Nah, ini saya gunakan 1 berarti di NC ya. Nah, masuk di pin 3 ya. Setelah masuk pin 3, outputnya adalah pin 4. Nah, kita lihat dari pin 4 untuk kabel 19, ID kabel 19 ini sama 20. Nah, jadi ini digabung nih. Ya, kaki atas sama bawah. Ya, jadi sama-sama pin 1 digabung. Nah, ini adalah ID kabelnya itu 20. Digabung dulu ya. Ini nggak usah 2 tumpuk, kalau ini kan 2 tumpuk ya. Biasanya 1 tumpuk juga nggak apa-apa. Jadi 2 kontak ya. 2 kontak tapi depan belakang atau atas bawah. Ya. Jangan ditumpuk di sini dipasangnya. Ya, ntar nggak aktif salah satu ya. Nah, kalau ini berarti kan bersebelahan. Satu sama satu kita hubungkan. Nah, ketika misalkan ini kan posisi op nih ya, posisi op tengah. Nah, karena di sini nggak ada holding, jadi kita nggak usah narik kabel ke NO sini ya, ke 13 sini. Nah, ke sini juga nggak ada. Karena kan untuk model selektor itu tanpa menggunakan holding ya. Jadi ketika ini diri putar ke kiri, nah secara otomatis clockwise ya, simple ya rangkaiannya. Nah, ketika ini terhubung ke A2 ya kan, A2 dari kontaktor 1. Nah, terhubung ke sini, ini terhubung ya, ini terhubung. Berarti kan secara otomatis ke sini terhubung semua ya. Nah, ya kan? Nah, ini tidak perlu holding karena kan ini apa namanya? sudah terkunci dari selektor ini ya. Setelah ini aktif hidup, maka K1 hidup, nah, menghidupkan dinamo seperti itu ya. Nah, ketika di posisi tengah dalam kondisi off ya, ketika dalam kondisi off maka ini tidak ada yang terhubung ya, mati semuanya. Nah, ketika ini diputar ke kanan, kita lihat counterclockwise ya, ketika diputar ke posisi kanan, nah ini menghubungkan ke A2 dari K2, maka menghidupkan kontaktor 2 ya. Jadi sama ini juga tidak perlu menggunakan holding ya, karena modelnya itu adalah model selektor ya, selektor 3 posisi. Nah, rangkaian ini atau diagram ini paling mudah, paling simpel ya, banyak digunakan untuk mesin bubut ya, karena lebih gampang gitu ya. Lebih gampang itu ketika pembuatan rad misalnya ya. Tapi untuk dinamo 1 pas kan, untuk dinamo 1 pas itu harus turun dulu sentrifugal ya, ketika akan putar bolak-balik ya. Jadi nggak bisa langsung kalau untuk 1 pas. Jadi harus si saklar dinamo itu, saklar sentrifugalnya itu harus nyambung dulu ya. Jadi ketika dia off udah nyambung sentrifugal, nah baru diputar itu dia putarannya akan berubah. Ketika misalkan masih berputar posisi cewek ya, posisi clockwise misalkan ya, ketika masih berputar terus kita akan langsung pindah ke counterclockwise. Nah, jika putarannya belum turun, maka dinamo tersebut itu tidak akan langsung balik arah putarannya ya, akan mengikuti yang sebelumnya gitu, karena kan belum dianggap mati ya. Belum dianggap matinya itu
karena sentrifugal itu masih dalam keadaan tidak terhubung atau off. Nah, untuk memutar arah putaran yang kebalikannya itu sentrifugal harus terhubung dulu ya. Jadi bunyi ceklek biasanya kan seperti itu. Nah, ketika bunyi ceklek seperti itu ya, maka secara otomatis itu baru bisa langsung mengubah arah putarannya ya, seperti itu ya. Untuk dinamo satu pas, beda dengan 3 pas ya. Kalau 3 pas bisa langsung bolak-balik ya, tanpa harus menunggu dulu sentrifugal terhubung kembali ya. Oke, seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi perbedaannya itu hanya ada di wiring yang warna hitam ini ya. Nah, untuk yang lainnya sama ya. Untuk yang lainnya sama dengan video yang sebelumnya, yaitu diagram panel dinamo satu pas, dua arah clockwise dan counterclockwise yang model tombol ya. Nah, jika kurang paham bisa dilihat nanti di video sebelumnya ya, di video yang menggunakan tombol. Nah, ini adalah yang menggunakan selektor ya. Nah, di sini saya sudah buatkan juga tabelnya ya. Nah, tinggal di screenshot saja untuk mempermudah ya. Nanti ketika pemasangan ya. Jadi kalau bingung lihat tabel ya. Jadi sama-sama ini pada tabel ini sebagai panduan ya, panduan urutan pemasangan seperti itu ya, biar nggak ada yang kelewat. Oke, cukup sekian ya untuk pemasangan panel dinamo atau wiring diagram untuk panel dinamo satu pas, counterclockwise dan clockwise, tapi menggunakan selektor 3 posisi ya. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.